Saudara-saudara, barusan ini ada satu orang yang mengajukan pertanyaan pada saya dengan mengacu kepada berita dari Sinode Gemit yang walaupun sudah merupakan berita lama, berita dari tahun 2017, tetapi itu mengganggu dia katanya. Dan berita itu adalah bahwa Majelis Sinode Gemit undang tokoh lintas agama untuk buka puasa bersama. Nah, di dalam penjelasan soal berita ini ya, ada satu kalimat yang dirasa sangat mengganggu. Inisiatif Majelis Sinode Gemit menggelar kegiatan ini bukan sekedar silaturahmi pimpinan lintas agama, melainkan kata Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Dr. Mary Colemon, memiliki dasar teologis sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar Gemit 2010. Bahwa, nah ini persoalan utamanya, Gemit memandang agama-agama lain sebagai wadah di dalam mana Tuhan Allah juga bekerja menyatakan kebenaran dan keselamatan. Lengkapnya kalimatnya begini: kami percaya bahwa dalam Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Allah juga bekerja di sana. Ada kebenaran dan keselamatan. Tidak hanya orang Kristen yang masuk surga dalam pemahaman Gemit. Dan seterusnya. Ya memang itu kalau memang dikatakan bahwa itu ada dalam tata dasar Gemit, ya silakan. Bukan urusan saya untuk mempersoalkan apa yang menjadi tata dasar dari gereja lain. Tapi kalau ditanya apakah pandangan itu sejalan dengan pandangan firman Tuhan atau Alkitab, maka saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Kalau dikatakan tadi bahwa Gemit memandang agama lain sebagai wadah di mana Tuhan Allah bekerja menyatakan kebenaran dan keselamatan. Sama juga di bawah dibilang kami percaya dalam Islam, Hindu, Buddha, Konghucu Allah juga bekerja di sana, ada kebenaran dan keselamatan. Saya mau menjelaskan beberapa hal. Pertama, soal Allah juga bekerja. Allah juga bekerja di sana. Kalau berbicara soal Allah bekerja di dalam agama-agama lain, saya juga percaya Allah bekerja di sana. Tapi persoalannya adalah Allah bekerja untuk apa? Itu jadi persoalan. Apakah Allah bekerja ini adalah Allah bekerja untuk memberikan kepada orang-orang agama lain itu keselamatan? Ataukah Allah bekerja untuk menuntun orang-orang agama lain itu melalui pemberitaan Injil untuk sampai kepada Yesus Kristus yang nanti kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saya percaya Allah bekerja di dalam agama-agama lain. Pada waktu seorang percaya, seorang Kristen memberitakan Injil, Allah bekerja melalui pemberitaan Injilnya, lalu menarik orang itu untuk datang kepada Yesus Kristus yang melalui kepercayaan itu dia diselamatkan. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dari situ jelas bahwa memang Allah bekerja untuk menarik orang kepada Kristus. Persoalannya adalah bahwa di dalam kata-kata ini tidak ada indikasi bahwa Allah bekerja untuk menarik orang pada Kristus, tetapi Allah bekerja dan menyelamatkan orang-orang agama lain, ya. Maka di bagian atas itu dibilang bahwa Allah juga bekerja menyatakan keselamatan. Atau juga ada kebenaran dan keselamatan. Lalu yang kedua, apakah ada kebenaran di dalam agama lain? Kalau soal kebenaran, saya juga percaya bahwa di dalam agama lain itu ada kebenaran. Tapi kebenaran yang bersifat umum.
kita percaya bahwa Allah mempunyai dua macam wahyu. Wahyu yang bersifat umum yang diberikan kepada semua orang, semua manusia di kolong langit ini, semua agama. Itu kebenaran atau wahyu yang bersifat umum. Tetapi wahyu yang bersifat umum ini sudah dicemari oleh dosa. Sehingga Allah lalu memberikan wahyu yang bersifat khusus. Wahyu khusus itu melalui kitab suci dan melalui Yesus Kristus sendiri. Nah, wahyu umum karena sudah dirusak oleh dosa, maka wahyu itu tidak cukup untuk menyelamatkan orang. Tetapi masih bisa untuk membuat orang tahu yang baik dan yang tidak baik, tahu yang benar dan tidak benar. Karena itu maka di dalam agama lain mereka mendapatkan wahyu yang sifatnya umum sehingga mereka bisa tahu, misalnya membunuh itu salah, memperkosa itu salah, menolong orang miskin itu baik atau benar, menolong sesama itu baik atau benar. Tapi kebenaran seperti itu tidak bisa menyelamatkan. Nah, jadi soal adanya kebenaran ada. Tapi persoalan sekarang adalah dalam kalimat-kalimat ini, apakah mereka memaksudkan seperti itu atau tidak? Rasanya atau kesannya kok tidak. Bahwa Allah menyatakan kebenaran dan keselamatan. Nah, kalau dipercaya bahwa di dalam agama yang lain juga ada keselamatan, seperti kata-kata ini ya, ada kebenaran dan keselamatan. Pertanyaannya adalah orang-orang dalam agama lainnya diselamatkan atas dasar apa? Ya, kalau kita mengacu kepada kitab suci kita, maka hanya orang yang beriman kepada Yesus yang dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga Kisah pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kalau memang ada keselamatan di dalam agama lain, mereka selamat atas dasar apa? Ya. Sedangkan mereka tidak percaya pada Kristus. Kalau mereka tidak percaya pada Kristus, menurut kitab suci kita tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau diselamatkan berdasarkan apa? Ujung-ujungnya lari karena mereka orang baik, karena mereka juga melakukan kebaikan dan sebagainya. Kalau demikian, maka itu menjadi jatuh pada ajaran sesat salvation by works atau selamat karena berbuat baik. Padahal kitab suci kita mengajarkan bahwa manusia tak mungkin bisa dibenarkan atau diselamatkan dengan perbuatan baiknya. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-27. Jika demikian, apa dasarnya untuk berpegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ayat 28-nya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Juga kalau kita lihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah firman Tuhan yang berisi perbuatan-perbuatan baik. Nah, orang tidak bisa diselamatkan melalui semua itu. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Makanya dia bilang itu bukan hasil usahamu. Kalau kita harus berbuat baik baru kita selamat, itu Allah hasil usaha. Tidak, Paulus bilang tidak. Ini pemberian Allah. Seolah-olah itu belum cukup kuat, masih ditambah lagi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, betapa Allah melihat perbuatan baik manusia itu yang tidak beriman itu bahkan sebagai sesuatu yang sangat buruk.
Kalau kita melihat Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini kain pembalut wanita pada masa lampau. Ya, itu kain yang dimasukkan di sini. Tapi ingat, yang disebut kain kotor, kain pembalut ini bukan dosa, tapi kesalehan. Bukan hanya sebagian kesalehan, tapi segala kesalehan kita. Jadi kalau kita tumpuk segala kesalahan kita dan bawa kepada Tuhan, Tuhan nilainya hanya seperti kain kotor. Bagaimana orang bisa diselamatkan dengan kain kotor seperti ini? Orang kalau tidak beriman, tidak bisa selamat. Tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Makanya Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin orang-orang agama lain yang tidak beriman pada Kristus bisa berkenan di hadapan Allah? Ya, mereka tidak percaya kepada Kristus. Nah, kalau dikatakan tidak hanya orang Kristen yang masuk surga dalam pemahaman Gemit, gini, saya juga percaya bahwa tidak semua orang Kristen masuk surga. Karena ada juga orang Kristen KTP. Tapi Kristen itu apa? Ini lebih dari sekedar agama. Kristen itu adalah orang percaya pada Kristus. Nah, kalau orang yang non-Kristen, yang sama sekali tidak percaya kepada Kristus, pertanyaannya bagaimana dia bisa selamat? Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi terserahlah bahwa kalau Gemit mau mempunyai pandangan demikian, itu kan urusan rumah tangga mereka. Tapi kalau dilihat dari sisi Alkitab, menurut saya ajaran seperti ini yang melihat ada keselamatan di luar agama Kristen, atau lebih tepatnya adalah di luar Kristus, itu menjadi ajaran yang tidak benar. Ya, itu bukan berarti bahwa agama Kristen menyelamatkan, tidak. Kristus yang dipercaya di dalam kekristenan itu yang menyelamatkan. Makanya biar menjadi Kristen tidak secara otomatis diselamatkan, tapi dengan tidak menjadi Kristen alias tidak percaya pada Kristus, ya bagaimana mungkin diselamatkan? Ya, itu kira-kira pencerahan saya. Semoga ini boleh bermanfaat bagi kita untuk membedakan, untuk melihat, membedakan manakah ajaran yang benar dan alkitabiah dan mana yang tidak. Tuhan memberkati saudara.